Perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana kesusilaan dalam hukum pidana positif saat ini. Problematika tindak pidana asusila terhadap anak timbul karena penegakan hukum pidana selama ini belum berorientasi pada nilai keadilan, terutama perlindungan korban, tetapi lebih pada penerapan hukum pada pelaku. Akibatnya tidak membuat orang-orang takut untuk melakukan tindak pidana kesusilaan, bahkan semakin banyak pelaku tindak pidana perkosaan dan pencabulan terhadap anak. Masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana ketentuan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana asusila menurut hukum pidana positif saat ini. Perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana kesusilaan dalam hukum pidana positif saat ini terdapat pada pasal 287, 290, 292, 293, 294, dan 295 KUHP, dan pasal 81 dan 82 Undang-Undang Nomor 23/2002 Junto Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, kemudian Junto Perpu Nomor 1/2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23/2002 tentang perlindungan anak, dan apabila korban termasuk dalam lingkup rumah tangga, maka berlaku juga ketentuan pasal 46 dan 47 Undang-Undang Nomor 23/2004 tentang penghapusan KDRT, serta Undang-Undang Nomor 31/2014 tentang perlindungan saksi dan korban. Kelemahan yang muncul pada Undang-Undang Nomor 31/2014 adalah tentang belum adanya suatu ketentuan yang mengatur sanksi apabila pelaku tidak memberi restitusi bagi korban. Kemudian secara garis besar, perlindungan terhadap anak korban tindak pidana asusila dapat dilakukan melalui 3 cara, yaitu pertama, menghukum pelaku tindak pidana asusila kepada anak dengan sanksi pidana yang berat sehingga tujuan pemidanaan dapat tercapai berdasarkan ketentuan undang-undang. Kemudian dengan memberikan ganti kerugian kepada anak korban tindak pidana asusila dengan cara pemberian restitusi yang dibebankan kepada pelaku tindak pidana asusila tersebut. Dan yang terakhir adalah dengan melakukan rehabilitasi terhadap anak korban tindak pidana asusila.